Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Alia Maulana, NPM 60242110008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi umum 2 dengan dosen pengampu Mas Dr. Seta Awicaksana, SPSI, MPSI Psikolog, dengan materi memori, tahapan berpikir, berpikir kritis dan kreatif, serta pemecahan masalah. Baik, yang pertama di sini ada pengertian memori. Memori merupakan penyimpanan informasi di setiap waktu yang dapat digunakan kembali saat ini dan masa yang akan datang. Memori terjadi melalui tiga tahap proses penting. Yang pertama ada pengadaan atau memory encoding, yang kedua penyimpanan atau memory storage, dan yang ketiga mengingat kembali atau memory retrieval. Selanjutnya ada contoh kasus dari memori. Di sini contoh kasus memori yaitu ketika sedang menghafal hiragana, di mana proses memori dalam penghafalan karakter hiragana dapat dipahami dengan mengacu pada cara kerja memori manusia yang melibatkan beberapa tahap. Ketika seseorang pertama kali melihat karakter hiragana, informasi ini masuk ke dalam memori sensorik yang hanya bertahan dalam waktu sangat singkat. Karakter-karakter tersebut kemudian diproses lebih lanjut di dalam memori jangka pendek, di mana otak mulai mengenali dan menyimpan informasi tersebut sementara waktu. Dalam tahap ini, pembelajar akan berusaha mengingat dan mengasosiasikan bentuk karakter hiragana dengan bunyi yang sesuai. Namun, karena kapasitas memori jangka pendek tersebut, karena kapasitas memori jangka pendek terbatas, informasi tersebut tidak akan bertahan lama jika tidak ada usaha lebih lanjut untuk memperkuat ingatan. Untuk mengingat karakter hiragana dalam jangka panjang, informasi ini perlu dipindahkan ke memori jangka panjang yang memungkinkan kita untuk mengingatnya dalam waktu yang lebih lama. Agar proses ini dapat berlangsung, pengulangan dan pembelajaran aktif sangat diperlukan. Pengulangan karakter hiragana yang dilakukan secara konsisten akan memperkuat koneksi sinaptik di dalam otak, membantu informasi tersebut bertahan dalam memori jangka panjang seiring waktu. Seiring waktu, informasi tersebut akan terintegrasi dengan pengetahuan lain yang sudah ada di dalam otak, sehingga memudahkan kita untuk mengingat karakter hiragana saat dibutuhkan. Selanjutnya ada tahapan berpikir. Tahapan berpikir adalah proses mental yang dilalui individu dalam memecahkan masalah, membuat keputusan, atau memahami informasi. Proses ini biasanya melibatkan beberapa langkah yang sistematis yang melibatkan tiga tahap. Yaitu yang pertama ada input. Pada tahap ini informasi dari lingkungan diterima melalui indera dan kemudian dikirim ke otak dalam bentuk sinyal listrik. Lalu yang kedua ada pemrosesan. Setelah mengumpulkan input, individu merespon dan memproses informasi tersebut. Lalu yang ketiga output. Pada tahap ini otak menghasilkan hasil dari proses berpikir yang bisa berupa keputusan, solusi, atau rekomendasi. Output ini merupakan respons terhadap input yang telah diproses dan dapat diimplementasikan dalam tindakan nyata. Selanjutnya, ada contoh kasus dari tahapan berpikir. Di sini ada contoh kasusnya tersasar di jalan dan tahapan berpikir. Tara sedang menuju ke rumah temannya di kota yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Ia hanya mengandalkan ingatan dari petunjuk yang diberikan temannya tanpa menggunakan GPS. Setelah beberapa menit berjalan, ia mulai merasa tersesat dan tidak mengenali jalan di sekitarnya. Nah, di sini ada tiga prosesnya, ada input, pemrosesan, dan output. Di sini inputnya ketika Tara menyadari bahwa ia tersasar, otaknya mulai memproses informasi dari lingkungan sekitarnya. Ia memperhatikan tanda-tanda jalan, bangunan yang familiar, dan mungkin mencoba mengingat petunjuk yang diberikan temannya. Selain itu, ia juga merasakan kebingungan dan sedikit cemas, yang merupakan respons alami terhadap situasi yang tidak pasti. Lalu yang kedua ada pemrosesan. Otak Tara mulai menganalisis informasi yang ia lihat dan membandingkannya dengan memori sebelumnya. Lobus oksipital membantu memproses informasi visual, sementara hipokampus mencoba mengingat kembali arah yang seharusnya ia tempuh. Ia mengingat bahwa temannya
menyebutkan adanya sebuah taman di dekat rumahnya. Tara mencoba mencari apakah ada tanda-tanda keberadaan taman itu. Lalu outputnya, setelah menganalisis informasi, Tara membuat keputusan. Ia mengingat bahwa dalam situasi sebelumnya, ia berhasil menemukan jalan dengan bertanya kepada orang sekitar. Maka, ia memutuskan untuk bertanya kepada seseorang di sekitar atau menggunakan GPS di ponselnya untuk memastikan arah yang benar. Setelah mendapatkan arahan, ia kembali berjalan dengan lebih percaya diri menuju tujuan. Lalu ada berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah berpikir secara mendalam dan produktif serta mengevaluasi fakta-fakta yang ada. Pemikir kritis mencari arti yang lebih dalam dari banyak ide, mempertanyakan berbagai asumsi dan menentukan apa yang harus mereka yakini atau lakukan. Lalu berpikir kreatif adalah kemampuan untuk berpikir mengenai sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa serta merancang solusi yang tidak biasa terhadap masalah. Di sini contoh kasus dari berpikir kritis itu adalah Lina melihat iklan di majalah kecantikan tentang krim wajah yang diklaim mampu mencerahkan kulit. Hanya dalam satu malam tanpa efek samping. Merasa tidak yakin, ia mencari informasi lebih lanjut melalui sumber terpercaya. Tetapi tidak menemukan bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Dengan berpikir kritis, Lina memutuskan untuk tidak terburu-buru memilih untuk berkonsultasi dengan dokter kulit terlebih dahulu agar terhindar dari kemungkinan risiko atau produk yang tidak aman. Lalu di sini ada contoh berpikir kreatifnya. Doni melihat banyak sampah plastik menumpuk di lingkungan tempat tinggalnya. Ia menyadari bahwa meskipun sudah ada tempat sampah, banyak orang masih membuang plastik sembarangan. Lalu Doni berpikir bahwa sekadar menyediakan tempat sampah tidak cukup untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Dia mencari cara agar orang-orang lebih termotivasi untuk membuang sampah dengan benar. Dan Doni merancang tempat sampah unik berbentuk karakter lucu yang mengeluarkan suara ketika ada orang yang membuang sampah. Ia juga mengusulkan sistem tukar sampah plastik dengan poin yang bisa ditukar dengan barang tertentu, seperti sembako, alat tulis. Setelah mencoba di lingkungannya, ia melihat anak-anak lebih antusias membuang sampah di tempat yang berbentuk unik. Sistem tukar poin juga mulai menarik perhatian warga sehingga lebih banyak orang mengumpulkan dan mendaur ulang sampah plastik. Lalu yang ketiga ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah atau problem solving adalah proses menemukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan ketika tujuan tersebut belum tersedia. Dalam proses ini, seseorang harus mengidentifikasi hambatan, merancang strategi, dan mengevaluasi solusi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu di sini ada contoh kasus dari pemecahan masalahnya. Di sini contoh kasusnya itu ada siswa di SMPN 1 mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal operasi aljabar karena kurang memahami langkah-langkah pemecahan masalah. Untuk mengatasi hal ini, guru menerapkan strategi pemecahan masalah dengan 4 tahap. Pertama, yaitu memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Siswa diajarkan untuk membaca soal dengan cermat, mengidentifikasi informasi penting, serta menggunakan strategi seperti menggambar diagram atau memecah masalah menjadi bagian lebih kecil. Setelah menerapkan metode ini, siswa yang mampu menjalankan keempat tahap tersebut berhasil menyelesaikan soal dengan baik, sedangkan yang hanya memahami sebagian tahap mengalami kesulitan dalam mendapatkan jawaban yang benar. Lalu di sini ada kesimpulannya dari tahapan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. Kesimpulannya itu membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat dan menyelesaikan masalah secara efektif. Berpikir kritis memungkinkan evaluasi informasi secara objektif, sementara berpikir kreatif menghasilkan solusi inovatif. Pemecahan masalah yang sistematis seperti dalam kasus di SMPN 1HU, menunjukkan bahwa mengikuti langkah-langkah yang tepat dapat meningkatkan keberhasilan dalam menyelesaikan masalah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.